ketika ada musibah dan musibah itu diizinkan, biasanya kita cenderung untuk mencari solusinya apa. Jadi langsung fokus kepada solusinya. Padahal ayat ini, ma asaba min musibatin illa biidznillah, di bagian ayat berikutnya Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman. Jadi balik lagi kepada Allah. Jadi tujuan masalah itu didatangkan kepada kita dan kita mengalami kesulitan dan kita kadang-kadang merasakan, aduh solusinya apa nih? Kita bingung nih, tidak menemukan cara. Maka kita cukup memurnikan keimanan kita, kita memoles kembali keimanan kita, kemudian kita membersihkan keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat dan saya sedang melakukan isolasi mandiri. Saya sedang menunggu hasil swab test, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Dan selama kita masih menunggu, kita mencoba untuk mengkaji di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi penguat hati kita dan menuntun hati kita supaya kita tetap tenang. Kemudian mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan kalau kita lihat ayat ini terkesan biasa saja. Kita sudah tahu bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi yang menarik adalah ketika kita mengkaji ayat sebelumnya dan kita melihat korelasinya, kemudian kita melakukan analisis, ternyata dahsyat sekali. Kita lihat satu ayat sebelumnya. Satu ayat sebelumnya Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah dari sekumpulan musibah kecuali atas seizin Allah. Itu kata Allah. Apa hubungannya dengan ati'ullaha wa ati'ur rasul? Sekarang kita coba menganalisis. Artinya bahwa setiap musibah itu didatangkan kepada kita sudah seizin Allah. Misalnya gini, kadang kita dalam kondisi seperti sekarang, orang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian akhirnya ada sebuah pekerjaan dan pekerjaan itu ada unsur keharamannya di dalamnya. Kemudian orang itu memutuskan, oke, saya kan butuh hidup. Saya akan mengambil kesempatan itu. Nanti saya bisa melakukan tobat setelahnya. Akhirnya dia mengambil opportunity itu, mengambil kesempatan itu. Kemudian dia bekerja, kemudian dia menghasilkan, dan ternyata setelah dia mengambil pekerjaan itu, dia menghadapi masalah yang sebelumnya belum pernah dia hadapi. Ada saja masalah dalam kehidupannya dia. Bisa saja masalahnya adalah kaitannya dengan kendaraannya dia. Motornya bermasalah, mobilnya bermasalah, anaknya bermasalah, dengan istrinya bermasalah, dengan mertuanya dia bermasalah. Jadi dia menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya dia belum pernah menghadapi itu. Kemudian akhirnya dia mengevaluasi apa yang salah sehingga keberkahan dari rezekinya jadi berkurang, bahkan bisa dikatakan hilang. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ternyata kita balik lagi kepada ayat ini, bahwa setiap kesulitan, musibah, Allah izinkan datang kepada kita. Kemudian satu ayat berikutnya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya apa? Keputusan kita yang awal tadi mengambil posisi atau mengambil pekerjaan tadi yang ada unsur keharamannya, maka sesungguhnya itu kan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ternyata keputusan kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya memiliki impact buat kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kita, terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Jadi logikanya seperti ini. Ketika kita memakan makanan yang beracun, maka itu akan mempengaruhi tubuh kita secara keseluruhan. Ketika kita memakan sesuatu yang memiliki racun secara spiritual, maka itu akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupan kita. Itu logikanya. Maka kita balik lagi kepada ayat ini. Ketika ada musibah dan musibah itu diizinkan,
biasanya kita cenderung untuk mencari solusinya apa. Jadi langsung fokus kepada solusinya. Padahal ayat ini, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Di bagian ayat berikutnya Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman. Jadi balik lagi kepada Allah. Jadi tujuan masalah itu didatangkan kepada kita dan kita mengalami kesulitan dan kita kadang-kadang merasakan, aduh solusinya apa nih? Kita bingung nih, tidak menemukan cara. Maka kita cukup memurnikan keimanan kita, kita memoles kembali keimanan kita, kemudian kita membersihkan keimanan kita. Maka step berikutnya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi bukan sebaliknya, kita malah melakukan hal-hal yang di luar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jadi bagaimana kedahsyatan dua ayat ini berturut-turut. Ternyata setelah kita melakukan kajian, kita melakukan analisis, ternyata maknanya saling berkorelasi. Dan kita lihat misalnya gini, contohnya dalam kehidupan kita, kadang kita ada masalah dengan orang tua. Orang tua itu dia mengambil sebuah keputusan di mana keputusan itu sebenarnya adalah keputusan yang salah. Kemudian kita merasa sebagai anaknya dan kita paham agama, kemudian kita mengoreksi orang tua kita. Namun, cara mengoreksi kita tidak santun. Cara mengoreksi kita tidak baik. Pilihan kata-katanya juga menyakitkan orang tua kita. Maka balik lagi, ujian itu Allah datangkan kepada diri kita. Tahapan berikutnya adalah kita harus memoles keimanan kita, harus membersihkan keimanan kita, kemudian taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, mengoreksi orang tua itu kan harus mengikuti tata cara sehingga kata-kata kita tidak menyakiti mereka. Kalau kita melakukan koreksi dan tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tujuan kita sebenarnya baik, tapi kita tidak mengikuti ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka bisa jadi akan mendatangkan permasalahan yang jauh lebih besar. Bisa retak tuh hubungan seorang anak dan orang tua. Contoh yang lain misalnya. Dan ini terjadi pada orang yang real ya, orang yang nyata, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Jadi ada sepasang suami dan istri, kemudian istrinya ini ternyata dia melakukan perbuatan yang tidak semestinya sebagai seorang istri. Dia tidak menjaga kesetiaannya terhadap suaminya. Karena suaminya ini sangat cinta, maka dia memaafkan. Kemudian berikutnya si istri ini juga melakukan selingkuh lagi. Dimaafkan, kemudian melakukan lagi. Dan akhirnya sang suami entah pikiran dalam dirinya apa, dia ingin membalas perbuatan istrinya. Dengan cara apa? Bisa jadi pada awalnya dia curhat kepada teman wanitanya, apa yang terjadi pada rumah tangganya. Ternyata teman wanitanya ini asik untuk diajak ngobrol dan dia tahu perasaan dari laki-laki ini. Dan akhirnya yang terjadi apa? Si laki-laki ini akhirnya melakukan hal yang serupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Dia berselingkuh dengan wanita ini. Dan akhirnya apa? Permasalahan yang lebih besar dalam rumah tangganya makin membesar, tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan orang lain, bagaimana dengan lingkungan pekerjaannya. Dan impact-nya sangat besar sekali. Jadi, ketika ada masalah, dan masalah itu Allah datangkan dan diizinkan terjadi, maka kita harus balik lagi. Oh, tujuan Allah mendatangkan ini supaya kita memurnikan keimanan kita. Kita mengasah keimanan kita, kita meningkatkan keimanan kita. Kita balik lagi kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah. Kemudian step berikutnya, harusnya langkah-langkah yang kita lakukan jangan menentang Allah dan Rasul-Nya. Kalau tadi suaminya berselingkuh, maka sesungguhnya keputusan yang dia ambil menentang Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa? Memiliki impact yang buruk buat kehidupannya dia. Harusnya kan ketika ada masalah, imannya makin naik. Dia dekat kepada Allah. Maka step berikutnya Allah akan mendatangkan petunjuk dan petunjuk itu akan menyelesaikan masalahnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini memberikan manfaat buat kita semuanya dan kita melakukan introspeksi pada diri kita cek kembali apa saja yang kita sudah lakukan. Mudah-mudahan ketika ada musibah kita bisa kembali kepada Allah, mengembalikan
kepada Allah. Jadi kita tidak fokus kepada cari solusinya dulu, tapi kita balik kepada Allah dulu. Kemudian setelah hati kita tenang, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Dan keputusan yang kita ambil, action yang kita ambil harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita malah menentang Allah dan Rasulnya. Mengambil sesuatu yang haram, mengambil sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka step berikutnya, kalau kita mengambil yang haram, kemudian yang tidak diizinkan, maka itu akan memiliki impact buruk buat kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa menghindar dari hal-hal seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.